Shalom, putra-putri kerajaan surga, jemaat GBIS Yerusalem Baru Surabaya yang dikasihi Tuhan dan yang saya sayangi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kali ini kita sampai di seri pesan pengembalaan yang ke-49. Puji Tuhan, jika sejauh ini saya bisa melayani saudara-saudara walaupun tanpa tatap muka, hanya di dalam channel YouTube saudara, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kasih kemurahan Tuhan, urapan Tuhan ada bersama-sama dengan kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, tahun 2021 betul-betul kita dikejutkan oleh banyak musibah yang terjadi. Baik kecelakaan pesawat terbang, juga tanah longsor, banjir, gempa bumi, gunung yang meleleh dan meletus. Saudara-saudara, itu semua membuat kita miris. Itu semua membuat kita kecil hati. Belum lagi wabah pandemi yang belum selesai-selesai dan vaksin yang masih lama akan kita terima. Saudara, bukankah semua itu membuat hati kita tawar dan kecut, saudara? Belum juga dampak dari wabah itu yang menghantam perekonomian bangsa ini, juga perekonomian keluarga kita. Tetapi mari, saudara, kita serahkan semua itu kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Immanuel, Tuhan itu bersama-sama beserta dengan kita dan tinggal di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Immanuel, Tuhan yang penuh kuasa itu beserta dengan kita, tanpa kita harus mengajari dan mendikte Tuhan apa yang Tuhan akan buat sebagai tindakan untuk menolong saudara-saudara. Sebab itu, judul seri pesan pengembalaan ke-49 kali ini adalah seperti mengajari ikan berenang. Seperti mengajari ikan berenang. Tanpa kita ajari, ikan sudah pandai berenang. Tanpa kita mengajari Tuhan, mendikte Tuhan, saudara, Tuhan sudah sangat mengetahui bagaimana cara menolong kita. Bukankah karena itu Dia kita sebut sebagai Tuhan? Saudara, mari kita lihat kisah dari pengalaman Daud di dalam Mazmur pasal 34. Saudara, Mazmur 34 ini latar belakangnya ada di dalam 1 Samuel pasal 21. Kita akan melihat Mazmur 34 ayat 1 sampai 4 lebih dahulu. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh. Abimelekh adalah gelar dari raja orang Filistin. Nama aslinya adalah Achis. Ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Raja Achis atau gelarnya Abimelekh ini, sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kita lanjutkan ayat yang kelima, ayat di bawahnya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mazmur ini dibuat oleh Daud dengan inspirasi Allah Roh Kudus, berdasarkan pengalaman yang menggentarkan hatinya, saudara. Dia harus lari dari Saul karena mau diburu untuk dibunuh. Dan dia yang menjadi pilihannya untuk berlari pada waktu itu adalah kota kampung halaman dari Saul,
yaitu di Nob, saudara. Di sana dia menemui Imam Ahimelech, karena pada waktu itu dia bersama rombongan sangat lapar, saudara. Dan dia minta roti kudus, roti yang dibuat sebagai upacara korban sajian untuk dimakan. Saudara, di Nob itulah Daud betul-betul susah hidupnya, saudara. Bagaimana dia kelaparan, bagaimana dia harus melarikan diri dari hadapan Saul. Tetapi toh di Nob pun dia tidak aman, karena Saul punya mata-mata di sana yang namanya Doeg. Lalu bagaimana, saudara? Dia lari, dan pelariannya adalah tempat musuh dari Daud sendiri, yaitu negeri di mana Goliat dilahirkan di Filistin, saudara. Saudara, dia menganggap tempat itu adalah aman untuk sementara waktu, karena Raja Saul tidak akan berani menyerbu ke sana mencari Daud, karena Filistin merupakan musuh terbesar dalam hidup Raja Saul. Saudara, Daud berada di Filistin. Daud berada di epicentrum masalah, di pusat dari segala masalah. Karena itu, dia di sana gentar hatinya. 1 Samuel 21 ayat 12 sampai 13 menyebut begini. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis. Inilah suasana hati Daud yang ditulis di 1 Samuel 21 ayat 12 sampai 13. Raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Saudara lihat, saudara. Raja yang sudah dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Saul harus berlari sedemikian rupa, bahkan sampai-sampai berakting seperti orang yang sakit ingatan dan orang gila. Dia harus lakoni, saudara, untuk sedikit membuat hidupnya agak selamat dari pembunuhan oleh Raja Akis. Dia mengupayakan untuk menjadi seperti orang gila, saudara. Saya membayangkan begitu kasihan hidup daripada Daud, saudara. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia mencari Tuhan. Saudara, dia memuji Tuhan. Wow, saya kagum dengan Daud ini. Mazmur 34 ayat 2. Dia memutuskan untuk memuji Tuhan, menutupi segala kegentarannya, ketakutannya pada segala waktu. Seringkali kita memuji Tuhan hanya pada waktu-waktu kita sukacita, bukan? Tetapi ketika engkau takut dan gentar, masihkah ada puji-pujian di mulut kita, saudara? Ayat yang ketiga, jiwaku bermegah, biarlah orang-orang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Dia memuji Tuhan, dia tetap bermegah kepada Tuhan. Ada 2 kata kerja, lalu kata kerja berikutnya, dia memuliakan Tuhan. Di ayat 4 bagian B, dia memasyurkan namanya. Dan ayat yang kelima tadi yang kita menyusul, dia mencari Tuhan. Lalu apa, saudara? Dan Tuhan menjawab aku, melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudara, bagaimana kondisi keadaan doa kita? Apakah ketika kita datang pada Tuhan dan berdoa, membawa daftar belanja, ini loh Tuhan, ini yang harus engkau penuhi. Ini loh Tuhan, ini yang harus engkau lakukan dalam menolong aku. Kita belajar sebuah rahasia yang indah. Di tahun 2021, saudara tidak perlu mengajari Tuhan untuk melakukan sesuatu seperti mengajari ikan yang berenang, saudara.
Saya pun harus mencontoh kehidupan Daud dalam segala keadaan memuji, memuliakan, memasyurkan, dan mencari Tuhan. Poin yang pertama, kita belajar untuk mencari Tuhan. Bahkan menggunakan mulut ini, saudara, untuk tidak seenaknya, memerintah Tuhan untuk melakukan A, B, C, D dalam kehidupan kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab kita, bahkan melepaskan kita dari segala kegentaranku. Karena itulah yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Dan dia menggunakan imannya bahwa Tuhan pasti akan menjawab persoalannya. Ayat 7 dan 8. Poin yang kedua kita akan belajar. Orang yang tertindas ini berseru. Artinya dia menunjuk kepada dirinya yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan menjawab, Tuhan mendengar, dan yang di ayat 7 bagian terakhir, menyelamatkan dia, menyelamatkan Daud dari segala kesesakannya. Ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, ketika Daud berada di epicentrum kekuatan musuhnya, di Filistin, dia punya pasukan, saudara. Tetapi dia tidak mengandalkan pasukannya. Ada yang lebih besar kekuatannya, lebih dahsyat daripada pasukan tempur yang dia miliki. Apa itu, saudara? Malaikat Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Dan luar biasa, pasti akan meluputkan mereka. Inilah yang saya maksud, kita tidak perlu mengajari Tuhan seperti mengajari ikan berenang. Tuhan tahu bagaimana caranya meluputkan kita. Tuhan tahu bagaimana caranya membentengi, melindungi Daud. Begitu juga dengan ketika Tuhan akan meluputkan kita. Saya ingat bagaimana pada waktu saya masih kuliah. Ketika pikiran ini pepat dan suntuk hati ini, saudara, apa yang saya lakukan? Saya datang kepada almarhum papa saya. Kampus di mana saya belajar dan kantor atau lebih tepatnya gudang di mana papa saya bekerja. Saudara, itu tidak terlalu jauh. Hanya sekitar setengah kilometer jaraknya. Dan disitulah tempat yang paling aman, paling nyaman saya curhat kepada orang tua saya. Menyampaikan apa saja persoalan-persoalan saya. Dan saya tidak perlu mengajari beliau untuk melakukan sesuatu dan memberikan saya solusi. Kenapa? Karena bagi saya, beliau adalah orang yang paling bijaksana, paling pandai. Dan pasti akan memberikan jalan keluar, menolong saya, saudara. Saya tidak perlu mengajari papa saya seperti mengajari ikan berenang, saudara. Dan saya pulang, balik lagi ke kampus dan pulang ke rumah dengan hati yang plong. Karena saya sudah mendapat jawaban bagaimana menyelesaikan masalah saya waktu itu. Poin yang ketiga, saudara. Di ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi berbeda dengan kemalangan yang begitu banyak yang kita alami. Tuhan melepaskan dia, melepaskan orang benar itu dari semuanya itu. Apa yang dimaksud semuanya? Kemalangan yang banyak. Saudara, Daud ingin sharing di penghujung dari Mazmur 34 ini. Ketika dia sudah mengalami semua itu, saudara, dia menutup kesimpulan bahwa bagi orang benar tidak tertutup kemungkinan untuk mengalami kemalangan. Bahkan bagaimana frekuensinya? Banyak. Bertubi-tubi. Dari satu kemalangan kepada kemalangan berikutnya. Kita kaget mendengar, membaca sharing dari Daud. Dan kita boleh juga mengangguk-angguk setuju. Memang kemalangan kita ini banyak.
Tapi ayat itu tidak selesai di situ. Masih koma. Dilanjutkan dengan tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, kisah dari kegentaran Daud, pelarian Daud baik ke Nob maupun dilanjutkan ke Gad dan bertemu dengan musuhnya, yaitu Raja Akhis yang memerintah di Filistin pada waktu itu, tidak berakhir celaka, tidak. Tetapi happy ending. Karena Alkitab mencatat di 2 Samuel pasal 2 ayat 3 sampai 4 bagian A, juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Happy ending bukan? Kemalangan yang dialami Daud begitu banyak. Tetapi kisah dari apa yang dialami oleh Daud, ujung dari kemalangan itu happy ending. Dia menjadi raja atas kaum Yehuda. Tidak berhenti sampai di situ. 2 Samuel pasal 5 ayat 3 sampai 5. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka tua-tua itu mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Happy ending bukan? Daud tidak pernah habis nyawanya di ujung pedang Saul. Begitu juga Daud tidak mati dibunuh oleh orang-orang dari Raja Akhis di Gad, Filistin. Tetapi happy ending. Dia bahkan menjadi raja, membangun istana yang megah, dan juga akhirnya anaknya membangun bait Allah. Pusat peribadatan orang-orang Israel yang luar biasa indahnya. Saudara, mari kita jalani tahun 2021 ini dengan iman percaya bahwa Tuhan, Engkau sanggup melepaskan kami. Kami tidak perlu mengajari bagaimana tindakan Tuhan bagi hidup kami. Karena kita tidak perlu mengajari ikan berenang. Dan kita akan nyanyikan pujian, meresponi firman Tuhan ini untuk melakukan mencari Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita akan happy ending dan kita akan nyanyikan pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Pulihkan dan berkati hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu,
Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu tahun 2021 ini bukan tahun yang mudah. Tapi kami yakin percaya bersama-sama dengan Tuhan, Engkau akan memudahkannya bagi kami. Kami tidak perlu mengajari Tuhan untuk bertindak sesuatu. Kami tidak perlu memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, seperti yang Daud lakukan. Kami hanya mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan melepaskan kami, meluputkan kami. Bahkan seperti Tuhan mengirim malaikat untuk Daud, Tuhan juga akan mengirimkan semua sumber daya yang kami butuhkan untuk memasuki tahun 2021 dan menghadapi semua persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Yang sakit mari Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkekurangan mari Tuhan memberikan kecukupan dan berkat-berkat finansial. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Putra, Allah Bapa dan Putra, yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus tercurah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali di seri pesan penggembalaan yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.